Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar di bulan puasa orang sudah meninggal dunia itu datang ke rumahnya? Ibu Astuti, kalau mau tahu cerita tentang roh dari A sampai Z selengkap-lengkapnya, beli 2 judul buku Ibu Astuti. Yang pertama buku judulnya ROH, Roh. Saya seminggu yang lalu ke toko buku banyak. Roh, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Yang kedua kitabnya Tazkirah, ditulis oleh Imam Al-Qurtubi. Ustaz Qurtubi ada sama kami. Imam Al-Qurtubi. Judul bukunya At-Tazkirah. Inilah 2 buku terlengkap tentang roh. Jadi Ibu Astuti, roh itu tempatnya 2. Yang pertama, roh orang baik-baik tempatnya Illiyin. Yang kedua, roh orang yang jahat-jahat tempatnya Sijjin. Lalu kemudian ada pula posisi yang ketiga, Allah kuasa mengembalikan roh itu masuk ke dalam jasad untuk menerima azab kubur atau rahmat kubur. Dan Allah kuasa pula untuk menempatkan roh itu kemana dia mau, kemana dia suka. Jadi apakah mungkin roh itu pulang ke rumah? Bisa saja kalau Allah kuasa, tapi tidak ada dalil secara spesifik mengatakan roh pulang malam Jumat jam sekian ke rumah. Tidak. Oleh sebab itu, maka jangan percaya kalau orang mengaku-ngaku melihat itu, melihat ini. Pokoknya kita yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepadamu tentang ruh, qulir ruhu min amri rabbi, katakan ruh urusan Allah, wa ma utitu minal ilmi illa qalila, tidaklah engkau diberitahu tentang ilmu ruh ini kecuali hanya sedikit saja. Saya ulang, ruh tempatnya yang baik-baik Illiyin, yang jahat-jahat Sijjin. Ada kemungkinan Allah mengirimkan ruh masuk ke dalam jasad untuk menerima azab atau mendapatkan rahmat, dan ada juga kuasa Allah untuk menempatkan ruh di suatu tempat. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana hukumnya mengambil pelajaran dari Google? Google itu kalkulator, Bapak, Ibu. Ibu tak tahu 257 tambah 875 berapa? Tak tahu, gunakan itu. Begitu juga dengan Google. Tapi Google tak bisa membedakan mana Zam-Zam, mana khamar. Google tak bisa membedakan mana komunis, mana ateis, mana orang beriman. Oleh sebab itu, yang menggunakan Google itu mesti orang yang berpengetahuan. Luruskan akidah, perbaiki akhlak, perbaiki syariah halal haram. Pakailah Google untuk mencari. Ketik Google, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Bakhtiar Nasir, Gus Baha, Ustadz, banyak ustadz, pakai, bisa dipakai. Dari Muse, Ustadz, apa hukum berlebihan berkumur-kumur ketika puasa karena gigi gusi berdarah? Kalau gusi berdarah, ludah saja. Tuh, berdarah lagi, tuh, berdarah lagi, tuh, kering dia, insya Allah. Kalau berkumur-kumur, yang tidak boleh itu al-ghulu, berlebih-lebihan. Masukkan air, kumur-kumur jam 1 siang. Kalau kumur-kumur tak apa-apa. Tapi saya pribadi, saya dari pagi subuh sampai ke maghrib, sebelum azan subuh tuh gosok gigi. Habis sahur, sebelum azan subuh tuh gosok gigi bersih, lama-lama supaya bersih. Habis itu udah. Karena kalau masuk air nih datang was-was, datang tetelan agak. Sebaiknya hindari. Ludahkan saja, ludah. Kumur-kumur boleh, tak masalah. Tapi jangan sampai ghulu, berlampau sampai masuk. Nauzubillah. Ustaz, adakah amalan lain selain menjadi hafiz Quran untuk memuliakan orang tua di akhirat? Orang tuamu itu akan dimuliakan dengan dipakaikan tajun minan nur, mahkota dari cahaya. Pemakaian mahkota dari wali santri, dari anak murid nomor 1 ke wali santri. Menangislah ibunya. Habis selesai datang wartawan. Ibu tadi haru waktu anaknya memasangkan mahkota itu karena
nanti di surga dipasangkan mahkota, uang sekolahnya mah. Itu salah satunya, Pak, bahwa nanti ibu-ibu akan diberikan tajun minan nur, mahkota dari cahaya. Apakah amalan itu saja? Tidak. Amalan yang lain, amalan bersedekah, membangun masjid. Enaknya punya anak soleh, semua amalan anak itu diterima orang tua. Menyantuni anak yatim, anak itu soleh bisa memberikan syafaat, karena ada syafaat orang beriman. Jadi tidak hanya menghafal Quran. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya, apakah doa dulu atau ikhtiar dulu? Doa itu tidak rukun, tidak syarat, tidak wajib. Nah, jadi dia tidak rukun, tidak syarat, tidak wajib. Kalau Bapak berdoa dulu, Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin. Kamu doa Rabbi habli minas shalihin? Iya. Udah nikah? Belum? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Adapun orang sudah menikah baru berdoa. Nah, jadi tidak rukun, tidak syarat, tidak wajib. Kalau mau diurutkan biasanya orang usaha, sehabis usaha ikhtiar, habis ikhtiar doa, habis doa tawakal. Kalau dapat syukur, tak dapat sabar, ridho. Itu urutan yang biasa. Tapi kalau Pak Aizat mau, Encik Aizat mau ubah, berdoa dulu, habis doa baru berusaha, habis usaha baru tawakal. Nah, tak apa-apa, tak masalah. Karena bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Ustadz, apa hukumnya menjual barang KW? Nabi SAW masuk ke pasar, dimasukkannya tangannya ke dalam. Ya hadza ya sahibat ta'am, penjual makanan, apa ini? Kenapa yang di dalam ini basah, yang di luar kering? Ashabahul matar, kena hujan ya Rasulullah. Kalau basah tak laku, jadi kami tutup dengan yang kering. Man ghasyana falaysa minna, siapa yang menipu bukan golongan kami. Jadi ada merek-merek yang asli, original, lalu kemudian dicetak yang KW, maka dia sudah menipu. Man ghasyana falaysa minna. Tapi ada barang-barang yang memang dia original, yang harganya sampai ratusan juta. Kemudian mereka ini memang tahu bahwa ada produk KW-nya, sudah menjadi umum, dan dia tidak merasa dirugikan. Tas kah namanya, sepatu, pokoknya orang yang beli itu tahu bahwa itu KW, dan orang yang makai pun tahu KW. Begitu ditengoknya tas, udah tengok muka KW. Artinya dia tidak memalsukan, itu memang udah terjadi pada produk itu. Gitu. Ya, itu tidak apa-apa. Tapi kalau dia sendiri atau sekelompok, itu tipu, tak boleh. Tapi kalau kita balik ke kajian kita, menghindari yang haram, takwa. Menghindari yang syubhat, wara. Menghindari yang halal, zuhud. Jadi kalau mau menghindari ini, syubhat ini, wara. Ibu Sri Mulyani, Sri Mulyati, Ustadz, jika seorang sudah haji kemudian meninggal, kain kapan ihramnya boleh dipakai untuk kain kapan? Boleh. Kain kapan ihram itu? Nah, kemarin habis umroh atau haji, kain kapan dibawa pulang. Kan mubazir tuh, dicampakkan di hotel-hotel tuh, bawa pulang tuh kan. Tapi jangan ada niat macam-macam. Yang buat sengaja disimpan, pesan ke anak-anak, nanti kalau papa meninggal tolong bungkus pakai kain ihram. Untuk apa Pak? Supaya waktu dicek malaikat, nggak usah diperiksa lah, ini sudah habis umrah. Jangan mengakal-akali malaikat. Boleh.
Bolehkah kita bersifat tafaul? Tafaul itu artinya mencari barokah, mengalap barokah. Ya, beberapa sahabat Nabi SAW meninggal dunia memakai kain yang dulu pernah diberikan Nabi kepadanya. Kenapa? Karena mengharapkan barokah. Nah, dipakainya kain ihram itu, tapi bukan mau mengakal-akali malaikat. Mereka boleh tayamun, tabarruk, tafaul. Dwi Sania. Ustaz, bagaimana cara menghadirkan hati ketika berdoa? Ketika kita berdoa, kita lupa apa yang kita ucapkan. Apakah itu termasuk lalai? Lalai lah. Sampai lupa apa yang diucap, atau kemana-mana hatinya. Ya Allah, Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa. Nampak toples. Toples tempat kue hari raya. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa. Nampak pasar bawah. Allahumma innaka afuwwun. Itu namanya hati tak hadir, kawan. Maka sebelum berdoa itu istighfar dulu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Ini hati kita. Ini cawannya. Isi cawan itu pergi kita kemana-mana, terbang. Balikkan dia dulu, letakkan dia di dalam. Dah. Baru doa kepada Allah. Ya Allah, ya Rabb. Entah kemana-mana. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Ya afu, Allahumma innaka afuun, engkau maaf pemaaf, tuhibbul afwa, kau cinta kepada maaf, fa'fu anna, maafkanlah kami ya Allah. Hadis riwayat Aisyah. Kalau aku berjumpa dengan Lailatul Qadar itu apa doanya ya Rasulullah? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Jangan lupa tiap malam baca Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna.